Bu Megawati datang ke KPK. Mohon izin Pak KPK, Pak KPK Silakan, Pak. yang terhormat. Saya sebagai rakyat tidak mengizinkan itu semua terjadi. Kalau bisa, jangan lepaskan Hasto. Hasto diusut dulu sampai memang dia itu tidak bersalah. Kalau bersalah, usut sampai tuntas, usut ke akar-akarnya ya. Kami sebagai rakyat menginginkan itu semua ya, Pak KPK. Kamu, Pak KPK lah yang akan menentukan Indonesia ini bisa hidup jaya rakyatnya atau tidak ya. Karena mereka adalah wakil-wakil rakyat yang harus membahagiakan rakyatnya, bukan menginjak-injak rakyatnya. Tapi kami sebagai rakyat, saya yang mewakili di sekitar saya, Pak Hasto nggak usah dilepaskan. Proses secara hukum, adili kalau memang dia bersalah. Kalau nggak bersalah, baru dilepaskan. Proses dulu, cari dan selidiki kesalahan-kesalahan mereka. Perlu dengan detail dan real, ya. Karena memang KPK sudah menjadikan tersangka, berarti dah ada alurnya dalam kejahatan. Proses saja, Pak KPK. Semoga ini jalur pertama untuk pembukaan hukum-hukum bagi koruptor yang lain. Oke, Kak KPK? Kami sebagai rakyat menjunjung tinggi keadilan. Salam waras bagi kami, rakyat jelata. Di sini mungkin salah para publik. Ibu Megawati berkunjung membesut sekjennya dari tahanan KPK, bukan meminta membebaskan. Mana berlaku? Ya, kenapa di depan hukum kita sama? Ya, nggak peduli kau kaya, kau miskin, kau pejabat, kau orang bawahan. Kalau membesut semua sama, punya hak membesut. Ya, teman, kerabat, saudara yang ada di penjara itu. Mungkin menanyakan sama Hasto Kristianto, dingin atau panas di penjara KPK ini. Cuma itu, nggak ada yang lain mungkin. Kata mungkin ya, oke. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rumah KPK Bapak Hasto, sekjen dari PDIP. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kayak penting tahlilan lurnya. Tahlilan. Alhamdulillah katewaknya bangsatenya. Pemuja PDI Perjuangan ternyata banyak tidak terima dengan dijadikan tersangkanya Hasto. Padahal mereka ya harusnya tahu Harun Masiku tidak tertangkap sampai sekarang ini dan belum ditemukan. Semua gara-gara si Hasto. Hasto yang memberikan fasilitas terhadap Harun Masiku untuk kabur. Dan Hasto juga yang memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan handphonenya atau ponselnya ke dalam air agar tidak bisa dilacak oleh KPK. Ini sekarang tinggal KPK nih ya, bagaimana caranya untuk membuka mulut si Hasto. Karena segala perencanaan kepergian Harun Masiku, ya pelariannya, ya membuyarkan barang bukti itu semua dilakukan dan rencana dari Hasto. Jadi silakan buat kalian para pendukung Banteng yang mendukung Hasto ini, ya itu buat kalian itu adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Karena apa? Sudah jelas Hasto ini adalah orang mafia, penjahat negara yang benar-benar harus dibasmi. Alhamdulillah, akhirnya doa saya terkabulkan. Semoga si nenek juga nyusul. Yang katanya kalau anggota partainya ditangkap mau didatengin, cepet nih datengin nih KPK sama kepolisian tuh, cepet, jangan telat. Soalnya udah deket tahun baru nih, cepet nih. Inilah hebatnya Pak Jokowi yang tidak pernah membalas nyinyiran, hujatan atau sindiran dari mereka. Tuhan itu tidak pernah tidur. Akhirnya Tuhan membuka satu persatu borok atau kebusukan kalian sendiri. Ya, ada maling teriak maling. Pantas saja kemarin-kemarin PDIP ini begitu sulit untuk mengesahkan
RUU perampasan aset. Inilah salah satu jawabannya. Kemarin-kemarin ini si Hasto ini berkoar-koar ke sana kemari untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi. Padahal sebenarnya Hasto ini sedang menutupi kebusukan partainya. Juga Deddy Sitorus sampai meminta maaf kepada masyarakat, katanya sudah menghadirkan Pak Jokowi di kancah politik selama 10 tahun. Dan mereka mengatakan kalau Pak Jokowi adalah seorang pengkhianat. Lebih baik mengkhianati partai ya daripada mengkhianati bangsa dan rakyat ya. Cukup dengan senyum saja ya. Pak Jokowi tidak pernah membalas nyinyiran-nyinyiran mereka. Tuhan itu tidak pernah tidur, ya kan? Di tahun 2000 dulu, Megawati ini termasuk wanita terhebat di Indonesia. Khusus untuk wanita ya. Karena Megawati ini pintar untuk membodoh-bodohi masyarakat, membawa partai, mengatasnamakan partai ini wong cilik, tapi sewaktu jadi presiden Mega sudah lupa dengan orang kecil seperti kita ini ya. Dan juga Megawati ini dibilang hebat, betul-betul hebat. Ijazah SMA bisa menjadi wakil presiden dan juga menjadi presiden. Padahal ijazahnya cuma SMA. Kalau masalah kuliah memang pernah sekolah di perguruan tinggi itu tidak lulus. Jadi ijazahnya itu cuma SMA, tapi sudah bisa menjadi presiden. Tapi kalau sekarang mana bisa, rakyat sudah pintar kok. Nah itu dia Bambang Pacul ya. Bambang Pacul juga salah satu politisi PDIP yang tidak setuju terkait masalah kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh para petinggi PDIP, khususnya Hasto Kristianto terkait masalah pelecehan terhadap Jokowi. Bambang Pacul salah satu adalah orang yang paling realistis bahwa kenapa dia mengatakan bahwa jangan pernah menyerang Jokowi karena Jokowi itu orang baik. Bener kan? Sekarang PDIP seperti kehilangan taringnya, di Jawa Tengah saja kalah ya. Yang notabene Jawa Tengah itu adalah kandangnya PDIP seperti itu. Oke. Dan saya akhir-akhir ini agak merasa canggung ya terkait masalah di PDIP. Itu Puan Maharani itu seolah-olah itu membelah diri dengan posisinya. Pak, sebenarnya kan dia Puan itu ketua umum ya. Kalau PDIP ketua ya, kalau PDIP kan kalau siapa namanya Megawati kan ketua umum sampai sekarang, entah sampai kapan nggak tahu. Itu Puan itu apa ya, dari segi apa, dari apapun ya, itu kayak tidak setuju dengan apa yang dilontarkan oleh ibunya, oleh para petinggi PDIP. Karena setiap saat apa yang dia posting, apa yang dia itu selalu memberikan hal yang positif. Tapi entah, saya nggak tahu terkait ini apakah ini strategi dari PDIP sendiri atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan hari ini pun Puan itu hadir dalam apa namanya, hari ulang tahunnya Golkar, hadir itu, entah itu sebagai DPR atau sebagai apa, atau sebagai perwakilan partai, saya nggak tahu. Tapi ini memang hadir, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Megawati sendiri. Megawati akan benci sebenci-bencinya ketika dia dikalahkan. Megawati akan sangat benci sebenci-bencinya ketika dia dilawan. Ya, contohnya siapa? SBY. Sampai sekarang bagaimana hubungannya? Tapi Puan ini memberikan warna yang berbeda di PDIP, saya rasa seperti itu. Ya semoga saja Puan ini ya memberikan hal yang positif lah di PDIP. Bahwa menyerang Jokowi itu sebuah hal yang tidak baik.